Sebelumnya, nama budaya melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab 4. Nah, bab 4 itu kita akan belajar puja dan budaya. Nah, nanti kita akan belajar puja dulu. Yang pertama itu ada puja sebelum, sesaat, dan setelah zaman Buddha. Jadi pujanya beda-beda. Untuk dari zaman dulu sampai sekarang pujanya udah beda-beda. Nah, yang pertama itu adalah puja sebelum zaman Buddha. Puja pada sebelum zaman Buddha itu dilakukan dengan mempersembahkan kepada para dewa. Biasanya itu mempersembahkan atau mengorbankan hewan pada sesosok dewa. Nah, jadi pada zaman dulu di India sana itu banyak orang melakukan pengorbanan kepada dewa. Tentunya dewa itu adalah dewa yang dianggap sesosok dewa yang dianggap berkuasa di sana. Nah, kalau dia berkuasa, dia memberikan kehidupan, dianggap memberikan kehidupan, makanya orang-orang memujanya dengan mempersembahkan pengorbanan. Biasanya hewan, misalnya memberikan mengorbankan kambing, itu termasuk dengan mempersembahkan pada para dewa. Nah, tapi beda dengan ketika zaman Buddha. Ketika zaman Buddha itu menghormatnya dengan cara merawat guru Buddha atau merawat Buddha. Nah, merawat Buddha itu bahasa Balinya adalah wata. Jadi pada waktu setelah adanya Buddha itu menghormatnya udah mulai berubah, itu mulai menghormat dengan merawat sang Buddha. Merawat Buddha itu bisa dengan memberikan makan, termasuk merawat, membersihkan tempat tinggal, itu termasuk merawat, mempersiapkan air untuk mandi, itu termasuk merawat Buddha. Itu. Nah, wata itu pertama dilakukan oleh Bhikkhu Ananda atau pembantu tetap Buddha itu melakukan wata. Nah, setelah zaman Buddha itu ada puja setelah zaman Buddha atau setelah Buddha parinibbana atau wafat. Itu pujanya juga berbeda atau menghormatnya itu juga berbeda. Nah, setelah setelah Buddha parinibbana, maka murid-murid Buddha itu melakukan puja itu dengan cara puja bakti atau sembahyang. Jadi orang-orang berkumpul di suatu tempat atau wihara, membaca parita, membaca sutta. Nah, itu dengan cara itu mereka menghormati Buddha. Jadi puja bakti ini muncul itu setelah Buddha parinibbana atau wafat. Nah, ketika masih ada Buddha itu belum ada puja bakti, belum ada sembahyang. Jadi ketika ada Buddha ya, misalnya setelah memberikan dana makan, baru Buddha langsung membabarkan dhamma. Nggak ada namanya baca parita dulu, itu nggak ada. Baru setelah Buddha parinibbana, nah itu baru muncul baca parita. Nah, baca parita pun pada zaman dulu itu belum ada namanya Buddha rupang atau patungnya, atau ada gambar Buddhanya di depannya, itu enggak ada. Patung Buddha rupang itu muncul pada abad pertama. Nah, itu adalah
Nah, itu adalah puja sebelum, setelah, dan setelah zaman Buddha. Jadi ada perbedaan. Kalau sebelum zaman Buddha, intinya sebelum zaman Buddha itu adalah mempersembahkan kepada para dewa. Terus pada zaman Buddha itu dengan cara merawat Buddha. Nah, setelah zaman Buddha itu dengan cara meditasi, misalnya dengan cara puja bakti. Nah, terus yang kedua, yang B, adalah puja sebagai penghormatan. Nah, tadi puja adalah menghormat. Jadi arti puja adalah menghormat. Nah, ini pada tradisi awal Buddha itu puja dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada macam-macam cara untuk melakukan puja, atau ada macam-macam cara untuk melakukan penghormatan. Itu ada 5, dalam Buddha ada 5. Tentunya dari kelima ini kalian pasti udah ada yang pernah menjalankan. Ketika kita sedang sembahyang, juga kita menjalankan puja. Salah satu 5 ini itu. Yang pertama itu adalah merangkapkan kedua tangan di depan dada atau anjali. Nah, itu udah biasa kita lakukan anjali ya. Nah, kayak gini nih, ini dinamakan anjali, merangkapkan kedua tangan di depan dada. Nah, tentunya ini udah tahu lah. Jadi misalnya ketika ada orang datang, orang spiritual datang, itu merangkapkan kedua tangan atau anjali. Nah, itu termasuk hormat. Terus yang kedua adalah bersujud atau namaskar. Misalnya kita sujud kepada orang tua kita, termasuk hormat. Misalnya ketika kita sembahyang, kita sujud kepada patung Buddha. Nah, berarti itu kita udah menghormat pada Buddha. Terus yang ketiga itu adalah berjalan dari sebuah bangunan wihara atau rumah Buddha atau bangunan Bodhi atau stupa atau candi sebagai objek puja sebanyak 3 kali. Nah, biasanya ini dilakukan pada waktu hari-hari besar di wihara. Biasanya itu kita mengelilingi objek pemujaan itu di sebelah kanan kita, atau kita berjalannya itu searah dengan jarum jam selama 3 kali putaran. Itu namanya padasina atau padakina. Padakina bahasa Pali, padasina bahasa Sanskerta, jadi sama. Terus pemujaan yang ketiga, yang keempat adalah berdiri menyambut sambil bersikap anjali atau utana. Jadi misalnya kalau lagi ada orang, kita menghormati bisa dengan cara berdiri dan bersikap anjali. Misalnya di rumah ketika ada tamu, kita menunggu dengan berdiri beranjali. Ini itu sudah termasuk kita memberikan penghormatan. Nah, terus yang kelima adalah menjaga tingkah laku ucapan yang baik dan sopan santun atau samici kama. Jadi kita menjaga perbuatan kita itu sudah termasuk hormat. Contohnya ketika kita lagi ada tamu misalnya, nah, kalau kita menjaga tingkah laku kita, sopan santun kita, itu berarti kita udah menghormati tamu kita. Tapi beda, misalnya kita tamu terus kita tak boleh sopan santun, tingkah laku kita gak dijaga. Nah, itu sama aja kita nggak menghormati tamu kita itu. Nah, ini adalah 5
cara menghormat di dalam agama Buddha. Nah tapi menghormat itu beda tempat, itu beda cara. Kalau menurut agama Buddha ya 5 ini, tapi kalau menurut tempat-tempat lain, kalau tidak membahas tentang agama, misalnya di Tanjung Pinang sama di Jawa itu menghormatnya, cara menghormatnya pasti beda. Itu misalnya di Indonesia sama di Cina, Tiongkok sana juga beda. Itu mungkin ada yang menghormat dengan cara membungkukkan badan, nah itu termasuk hormat juga. Intinya sama-sama menghormat, cuma caranya yang berbeda. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Akhir kata dari Bapak, Namo Buddhaya.